Pada akhir abad ke-19, di kota London, tepatnya di kawasan miskin East End, ada sebuah distrik bernama Whitechapel. Kawasan ini terkenal padat, kumuh, dan penuh keputusasaan. Banyak penduduknya hidup dari pekerjaan kasar, sementara sebagian perempuan bertahan hidup dengan bekerja sebagai pekerja seks komersial atau PSK. Kondisi ini menjadi latar bagi salah satu kasus kriminal paling menggemparkan dalam sejarah, kisah Jack the Ripper. Pada tahun 1888, rangkaian pembunuhan sadis mulai terjadi. Korban-korbannya adalah perempuan, kebanyakan PSK di Whitechapel. Tubuh mereka ditemukan dalam keadaan dimutilasi secara brutal. Polisi Metropolitan London dan Kepolisian Distrik City of London turun tangan, namun kebrutalan pembunuh ini membuat publik terkejut sekaligus ketakutan. Kasus pertama yang dicatat adalah pembunuhan terhadap Mary Ann Nichols, ditemukan pada 31 Agustus 1888. Tubuhnya berada di jalan gelap di Whitechapel, dengan luka sayatan parah di leher dan perut. Hanya beberapa hari kemudian, korban kedua, Annie Chapman, ditemukan pada 8 September 1888. Tubuhnya pun diperlakukan dengan cara serupa, disayat dan dimutilasi. Ketakutan semakin meningkat ketika pada malam 30 September 1888, terjadi yang disebut polisi sebagai double event. Dua perempuan dibunuh dalam satu malam, Elizabeth Stride dan Catherine Eddowes. Stride hanya mengalami luka sayatan di leher, seolah pembunuhnya terganggu sebelum menyelesaikan aksinya. Tetapi pada Eddowes, mutilasi dilakukan dengan sadis dan rumit. Ini menunjukkan bahwa sang pembunuh memiliki pola, seakan-akan sebuah ritual atau kepuasan tersendiri. Korban terakhir yang biasanya dikaitkan dengan Jack the Ripper adalah Mary Jane Kelly, ditemukan pada 9 November 1888. Ia dibunuh di dalam kamarnya sendiri. Tubuhnya adalah yang paling parah dimutilasi, dengan kondisi yang begitu mengenaskan, sehingga polisi dan media kala itu hampir tidak sanggup menggambarkan secara detail. Selama periode pembunuhan ini, polisi dan surat kabar menerima berbagai surat yang diduga berasal dari sang pembunuh. Surat paling terkenal adalah yang ditandatangani dengan nama Jack the Ripper, nama yang kemudian melekat abadi dalam sejarah. Beberapa surat dianggap palsu, mungkin hanya ulah masyarakat atau pers yang ingin sensasi, namun ada surat tertentu, seperti From Hell Letter, yang hingga kini masih diperdebatkan keasliannya. Surat ini dikirim bersama sebuah potongan ginjal manusia yang diawetkan, menambah suasana horor kala itu. Kasus ini dengan cepat menjadi bahan sensasi media. Surat kabar harian London menyebarkan kabar-kabar terbaru, menambah ketakutan masyarakat. Whitechapel dipenuhi patroli polisi, tetapi rasa aman tak kunjung datang. Publik mulai menekan pemerintah dan kepolisian, mempertanyakan mengapa pembunuh ini tak kunjung ditangkap. Polisi mewawancarai ratusan orang, memeriksa banyak tersangka, dan bahkan mendatangkan bantuan dari detektif terkenal serta pakar medis. Namun, keterbatasan teknologi forensik pada masa itu membuat penyelidikan berjalan buntu. Tidak ada sidik jari yang bisa diidentifikasi, tidak ada tes DNA, dan bukti-bukti fisik hanya sedikit. Banyak teori muncul tentang siapa Jack the Ripper sebenarnya. Ada yang menuduh seorang dokter bedah, ada yang menuduh imigran asing, bahkan ada rumor yang menyebut kalangan bangsawan. Namun tak satu pun teori bisa dibuktikan. Setelah November 1888, rangkaian pembunuhan berhenti begitu saja. Tidak ada lagi kasus mutilasi dengan pola serupa. Publik pun bertanya-tanya, apakah sang pembunuh mati, ditangkap atas kasus lain, atau sekadar pindah tempat berburu? Tidak ada jawaban yang pasti. Hingga kini, lebih dari 1 abad kemudian, identitas asli Jack the Ripper tetap menjadi misteri terbesar dalam sejarah kriminal dunia. Ia meninggalkan jejak ketakutan, keheranan, dan spekulasi yang tak pernah terpecahkan. Nama itu kini tidak hanya sekadar julukan seorang pembunuh, melainkan simbol dari misteri kejahatan yang tak terselesaikan. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Bagi yang belum,
Jangan lupa subscribe. Terima kasih.